Anda kembali di Warta Istana, pemirsa. Presiden Joko Widodo menyebut realisasi pembangkit Commercial Operation Date program 35.000 MW baru mencapai 36% dari target kumulatif tahun 2016. Presiden menyimpulkan realisasi proyek itu masih rendah, padahal banyak investor yang mengantri untuk menggelontorkan dana. Dalam rapat terbatas Selasa sore, Presiden Joko Widodo memaparkan angka-angka terkait realisasi perkembangan pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Presiden menjelaskan, realisasi pembangkit Commercial Operation Date atau COD, program 35.000 MW baru mencapai 36% dari target kumulatif tahun 2016. Sedangkan realisasi pembangkit COD program TP1 hingga TP2 yang merupakan bagian program 7.000 MW mencapai 83% dari target kumulatif sampai tahun 2016 atau 53% dari target keseluruhan. Realisasi pembangkit COD program 35.000 MW baru mencapai 36% dari target kumulatif dengan tahun 2016. Oleh sebab itu kita harus bekerja lebih keras lagi. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, sebetulnya investor ini ngantri, tapi realisasi lapangannya masih kecil. Dari angka-angka tersebut, Presiden berkesimpulan bahwa realisasi proyek ini masih rendah, padahal banyak investor yang mengantri untuk menggelontorkan dana. Sementara sebanyak 52 proyek yang sudah mengantongi perjanjian jual beli tenaga listrik atau Power Purchasing Agreement belum mencapai financial closing, sehingga tidak bisa memasuki tahapan konstruksi. Oleh karenanya, Presiden kemudian meminta kendala dalam realisasi proyek ini untuk diawasi. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintah ke depan dapat memprioritaskan untuk memperbesar stok beras nasional sebelum membicarakan ekspor. Presiden juga berkomitmen bahwa tidak ada lagi impor beras hingga akhir tahun 2016. Presiden Joko Widodo menekankan penting memperbesar stok pangan dalam negeri sebelum membicarakan masalah ekspor. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi panen raya di Boyolali Sabtu. Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini stok pangan nasional melimpah, yakni meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data yang ada saat ini, stok pangan mencapai 1.980.000 ton, sehingga stok tersebut akan aman hingga Mei 2017. Saya kira lebih baik kita memperbesar stok dulu. Baru kita akan berbicara ke arah ekspor. Meskipun ekspor untuk kualitas yang baik juga saya kira sudah setiap tahun sudah dimulai sejak tahun yang lalu. Presiden menyatakan penggunaan Inpari 3233 dengan sistem jajar legowo atau Jarwo Super yang dicontohkan di Boyolali ini sebagai salah satu upaya langkah peningkatan produksi di mana hasil panennya bisa 2 kali lipat dari hasil panen biasanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Keyakinan Presiden Joko Widodo untuk tidak akan mengimpor beras hingga akhir tahun 2016 memang beralasan, karena produksi beras sepanjang tahun 2016 memang meningkat drastis. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memastikan Indonesia tidak akan mengimpor beras hingga akhir tahun 2016. Karena saat ini Indonesia masih memiliki stok beras yang mencukupi hingga awal tahun 2017. Hal tersebut disampaikan saat meninjau hasil produksi padi teknologi jajaran Legowo, Jarwo Super di Desa Trayu, Bani Yudono, Boyolali, Jawa Tengah. Presiden juga optimis pasokan beras yang ada saat ini dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga bulan Mei tahun 2017. Tahun yang lalu, kira-kira pada bulan September, Oktober, stok kita ada 1.030.000 ton
pada saat itu. Sekarang stok kita ada 2 juta, kurang lebih 2 juta. 1.980.000 ton. Artinya peningkatannya memang sangat drastis sekali. Yang pertama memang tahun ini memang air melimpah. Yang kedua memang saya kira penggunaan benih-benih unggul ini juga memberikan hasil yang baik. Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga turut dalam acara peninjauan hasil produksi padi teknologi tersebut juga menegaskan ketersediaan beras Indonesia aman hingga tahun 2017. Khusus beras, stok kita ada kurang lebih 2 juta hari ini. Tinggal 2 bulan ke depan. Untuk Rastra, hanya kita butuhkan 230.000 ton. Artinya apa? Stok cadangan insya Allah di akhir tahun minimal kurang lebih 1,7 juta ton. Yang harusnya minimal 1,5, artinya aman. Dan stok kita cukup untuk sampai dengan bulan Mei. Sedangkan kita panen puncak lagi di bulan Maret, sudah overlap. Pemerintah di masa mendatang akan makin memperbesar stok beras yang sudah ada sebelum mengupayakan ekspor ke negara tetangga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengamati langsung proses panen raya hasil penerapan teknologi pertanian varietas Jajar Legowo atau Jarwo Super di lahan 100 hektar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Panen raya ini merupakan puncak acara Hari Pangan Sedunia yang berpusat di sana. Presiden Joko Widodo mengamati langsung panen hasil benih unggulan teknologi padi Jajar Legowo, Jarwo Super seluas 100 hektar di Desa Terayu, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu. Padi Jarwo Super ini karya penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian. Litbang Kementan mampu meningkatkan hasil pertanian 2 kali lipat dari panen biasanya. Di lahan pertanian ini juga dapat dibuat mina padi yang menggabungkan pertanian dan perikanan. Penerapan teknologi pertanian di Boyolali ini akan dijadikan percontohan di berbagai wilayah tanah air untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Yang biasanya kita rata-rata itu hanya 5,5 ton per hektar. Inpari 32 ini bisa sampai 10 sampai 11 ton. Tetapi ini memang baru dicoba untuk 100 hektar. Tadi Pak Lurah menyampaikan 100 hektar, jadi memang hasilnya itu. Artinya hampir 2 kali lipat hasil yang ada, yang sudah dicoba di Boyolali ini. Nanti kalau memang sudah benar, sudah betul, baru akan kita perluas lagi, kita lipatkan lagi sehingga tentu saja hasil produksi nasional ini bisa juga meningkat tajam. Petani menyambut baik panen raya kali ini. Dengan menggunakan varietas unggulan dan penggunaan teknologi Jarwo Super, hasil panen di tiap hektar lahan sawah mampu naik hingga 2 kali lipat. Setelah ada Jarwo Super ini, pengolahannya tanah itu diperhatikan dan pemupukannya juga diperhatikan, berimbang. Sehingga hasilnya yang kemarin itu hanya 5 sampai 6. Kalau sekarang ini dimungkinkan bisa mencapai 9 sampai 10. Panen raya ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali. Dalam acara ini juga diserahkan berbagai alat mesin pertanian bantuan dari pemerintah untuk menunjang program kedaulatan pangan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang Presiden yang mengajak masyarakat menabung dan berinvestasi di berbagai lembaga keuangan. Tetaplah bersama kami.